Niat utama pendakian adalah yakin. Yakin terhadap tujuan, yakin dengan diri sendiri untuk menaklukkan suatu sesuai keinginan diri yang kian hari mulai sibuk dengan pekerjaan duniawi. Kali ini saya ditemani oleh salah satu konco gunungku yang kemarin bareng mendaki ke Gunung Cermai. Kami hanya berdua dari Jogja dan melipir sebentar di kampung halamanku di Pemalang. Dikarenakan kami nantinya akan mendaki Gunung Slamet via Permadi Guci. Jalur Permadi Guci tergolong sangat landai dan berlimpah sumber air. Sekitar jam 9 malam kita sampai di base camp pendakian Permadi Guci dan kita rencana akan melakukan pendakian esok hari. Setelah bermalam di base camp, kami pun packing ulang dan mengurus simaksi pendakian. Dan jangan lupa kita isi perut dulu sebelum melakukan perjalanan. Setelah semuanya sekiranya sudah siap, kami pun berangkat berjalan dari base camp menuju pos rimba. Dari pos rimba kita melewati jalan beton dan melewati perkebunan warga lokal kaki Gunung Slamet. Oh iya, kita tadi dari base camp itu sekitar jam 10 siang. Sekitar kurang lebih 30 menit kita pun sampai di pos rimba pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci. Buat teman-teman yang gak tahu pos rimba itu apa, pos rimba itu adalah perbatasan antara perkampungan warga atau permukiman dengan hutan berantara. Itu namanya pos rimba. Nah, dari pos rimba kita tidak beristirahat, kita langsung lanjut ke pos 1. Untuk saat ini jalur masih tergolong landai. Kita melewati beberapa spot wisata di kaki Gunung Slamet. Sekitar 1 jam berjalan, kita sampai juga menuju pos 1 Blakbak dengan ketinggian di 1695 mdpl. Jadi sekitar 2000 mdpl lagi kita berjalan. Ayo semangat. Di pos 1 kita beristirahat sebelum nanti kita berjalan menuju pos 2 yang jalurnya dominan menanjak. Sekitar 10 menit kita minum dan makan cemilan, kita pun kembali melakukan perjalanan. Estimasi perjalanan ke pos 2 yakni 120 menit atau 2 jam. Di sini medannya sangat ekstrim, kita melewati hutan lumut dengan vegetasi hutan yang sudah mulai rapat. Oke teman-teman, jadi kita mau ke pos 2. Jadi kita sudah ke pos 1 ya, kelihatan nggak? Iya, terus kita mau lanjut ke pos 2. Cuma ini kena ajan jadi istirahat dulu. Oke. Di sini ada Bang Arif. Bang Arif. Nah, partner pendaki cuma berdua doang. Oke, semoga lancar terus sampai puncak dan sampai rumah. Let's go. Kita terus berjalan dan berjalan sampailah kita di pos 2. Benar sekali estimasi saya. Sekitar 2 jam kan kita berjalan. Nah, setelah itu kita beristirahat untuk makan siang. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sampai di pos 2. Kita mau makan siang dulu. Lanjut nanti ke pos 3. Insya Allah kita ngecamp di mana Mas? Pos berapa Mas? Pos 4. Pos 4. Insya Allah rencananya. Ikuti saya terus. Next. Oh iya, perjalanan kali ini sungguh menyenangkan. Ternyata informasi dari base camp tadi untuk hari ini ada 2 rombongan saja yang naik, yaitu rombongan saya dan Arif, dan juga ada 2 orang lagi rombongan dari Tegal.
Oke teman-teman, kita sudah ada di pos 3. Pos 3 Selo Petak 2295 mdpl. Nanti insya Allah kita camp di pos 4 ya mas. 4 apa 5? 5 nek waktunya nyandak toh. Ya doain aja semoga lancar sampai rumah. See you. Langkah demi langkah kita pun sampai di pos 3. Estimasi pendakian dari pos 2 menuju pos 3 sekitar 1 jam perjalanan. Tidak butuh waktu lama, akhirnya kita lanjut untuk melanjutkan ke pos 4. Menuju ke pos 4 jalurnya datar dan tidak terlalu terjal. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke pos 4. Di pos 4 itu ada sumber mata air ya. Ada, terus juga ada toilet. Itu juga masjid di sana ya, masjid tuh ya. Mana itu di sana ada masjid, musola ya. Nah, ini kita sampai ke pos 4 itu sekitar jam 3. Cuma kita nggak ngecamp di sini, kita mau ngecamp di pos 5 ya. Oke, ikuti terus. Di pos 4 itu sangat berlimpah airnya ya. Bahkan ada fasilitas musola, toilet, dan area camp yang cukup luas dan leluasa. Tetapi kita tidak ngecamp di pos 4, kita akan ngecamp di pos 5 dikarenakan ada 2 pendaki yang sudah duluan mendirikan tenda di sana. Kita lanjut ke pos 5 dengan jalur yang cukup ekstrim dan terjal. Estimasi dari pos 4 ke pos 5 memakan waktu 2 jam lebih. Fisik ditantang untuk kuat, mental perlahan down dikarenakan kami sangat kelelahan. Alhamdulillah dengan penuh semangat dan penuh keyakinan kami pun sampai di pos 5 sekitar jam 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Di sana sudah ada 2 pendaki santri asal Tegal. Yang seperti saya bilang di awal, di gunung ini ada 2 rombongan saja yang mendaki hari ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos terakhir, pos 5 tempat kita ngecamp ya. Estimasi perjalanan dari pos 4 ke pos 5 sekitar 1,5 jam. Ya, tuh view ini Gunung Samet itu ya, pasir itu ya. Jadi di sini ada teman pendaki juga yang sudah datang duluan ya. Tahu nih dari mana? Oke, langsung saja. Nanti ikuti aja, kita mau masak-masak, mau bikin tenda segala macam. Let's go. Setelah sampai di sana, kami pun mendirikan tenda, memasak, mempersiapkan summit untuk esok hari. Setelah masak dan bersih-bersih, kami pun beristirahat. Malam pun tiba, kami pun beristirahat untuk mempersiapkan summit esok hari. Esok harinya, kami bergegas untuk summit attack sekitar jam 4 pagi. Kami berempat dengan rombongan pendaki santri menelusuri jalur pasir yang sangat terjal. Saya tidak bisa merekam banyak di jalur ini dikarenakan HP takut jatuh dan tidak fokus karena angin kencang, suasana dingin, dan mental pun perlahan down. Jalur yang sangat menanjak, terjal sekali, dan dominasi pasir ya, jadi sangat licin ya, dan ada pasir dan kerikil-kerikil lah pokoknya. Nah, di jalur ini terdapat tambang yang bikin tangan yang sangat kesemutan, sakit sekali untuk memegang tambangnya.
Alhamdulillah kita sampai di puncak Gunung Slamet 3428 mdpl Atap, Jawa Tengah. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kami kekuatan dan pelindungan sampai di puncak selamat dengan keadaan sehat walafiat. Kita pun berfoto-foto dan mengabadikan momen tersebut. Alhamdulillah guys, kita sudah di puncak selamat guys. Bersama Mas Arif sama 2 pendaki santri. Wih. Jadi estimasi dari pos 5 berapa jam Mas? Estimasi Mas? Hah? 2 jam setengah. Mantap. Iki itu gini iki. Puncak selamat guys. Hari mulai siang, sekitar pukul 8 pagi kami pun turun untuk menyiapkan makan dan merapikan tenda. Jalur turun yang bikin saya bingung, dikarenakan jalur itu pasir dan batu berkikil. Tangan yang selalu megang tali itu mulai sakit. Ditambah lagi sarung tangan yang sudah bolong-bolong dikarenakan menahan rasa beban badan. Alhamdulillah kita sampai di tenda dan setelah itu kita makan, merapikan tenda dan kami pun turun. Itulah perjalanan kami ke Gunung Slamet via Permadi Guci. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.